Ya, terima kasih untuk kalian semua yang udah join pada pagi hari ini. Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Bu. Cek kedengaran suara saya? Benar, Bu. Suara terdengar tidak? Terdengar, Ibu. Halo? Terdengar, Bu. Kedengeran nggak? Cek. Suara saya kedengeran tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Bentar, ini saya ngomong ini yang di HP atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya bermasalah yang di laptop saya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya ngajar pakai HP aja. Ya, oke, sebentar. Tadi baru saya absen, baru nyampe Abu, tapi ternyata suara saya tadi apa sih namanya, bergema ya. Terus ternyata suara saya berulang-ulang bertanya, suara saya terdengar tidak gitu ya tadi ya? Oke. Iya, Bu. Bentar. Saya buka PPT yang di apa namanya, HP aja. Ini. Oke, minggu kemarin kita sudah sampai di Kingdom Animalia, sudah sampai cacing. Sekarang kita masuk ke Acehnya di rumah udah belum ya kemarin? Saya cek tugasnya dulu. Lagi kebuka ya ininya. Apa namanya PPT-nya? Oke. Proses. Ya, minggu kemarin kita sudah sampai di Kingdom Animalia, sudah bahas sampai cacing, pelatihan mintes, nematel mintes, dan cacing annelida ya. Oke, kemudian tugas yang saya kirimkan waktu itu baru satu. Oke, sekarang saya share ini. Oke, bentar. Hanya nanti aja. Sudah muncul kan di layar?
Ya. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya, terakhir kita sudah sampai di cacing. Siklus cacing sudah kan ya? Yang ini sudah ya, Nak? Sudah, Bu. Halo? Sudah, oke. Yang ini? Sudah, Bu. Sudah juga. Berarti kita sekarang masuk ke hewan arthropoda. Moluska sudah? Yang ini? Sudah belum? Aunu? Ya, pada saat itu saya sudah menyampaikan tentang moluska. Moluska itu hewan lunak di mana ciri hewan ini tidak memiliki tulang, tetapi dia punya pelindung tubuh berupa cangkang. Nah, cangkang ini keras karena dia terbuat dari ada yang tersusun dari zat kapur, ada yang berupa silika, kemudian ada zat kitin gitu ya. Nah, tetapi tidak semua juga bercangkang. Contohnya misalnya nanti cumi-cumi dan gurita itu tidak punya cangkang. Nah, perhatikan nanti ada beberapa kelas dari moluska ini adalah ada yang jalannya pakai alat geraknya. Berdasarkan alat gerak yang dia punya, ada yang di kepala, ada yang di perut, kemudian ada yang pipi. Kalau yang di kepala disebutnya dengan cephalopoda, contohnya misalnya gurita, cumi-cumi, sotong gitu ya, nautilus ini juga maksudnya alat gerak di kepala. Kemudian ada yang alat geraknya di perut, itu contohnya siput, bekicot. Kemudian ada juga yang alat geraknya terlindung oleh cangkang karena bentuknya yang pipih, contohnya siput. Contohnya kerang. Ya. Moluska merupakan kelompok binatang invertebrata yang diwakili oleh 150.000 yang hidup dengan ribuan telah menjadi fosil. Hidup bebas sebagai herbivor, karnivor, hidup sebagai parasit di perairan dangkal dan di darat. Muncul sejak zaman 35.000 zaman Kambrium hingga sekarang. Populasinya spesiesnya kurang lebih sampai di situ ya ada 75.000, tapi yang sampai saat ini ada 35 ribuan dalam bentuk fosil. Oke. Ya, ini beberapa istilah yang nantinya dimiliki oleh moluska atau hewan lunak, yaitu ada massa viscera, ada mantel, ada bagian kepala, bagian kaki, ada radula, ada sistem saraf. Ya, ini klasifikasinya. Klasifikasinya sekarang sudah berkembang menjadi 5. Awalnya itu cuma Pelysipoda, Gastropoda, dan Cephalopoda. Sekarang ada Polylasopor dan Scapopoda. Oke, kita lihat masing-masing. Tolong dibaca untuk ciri-ciri moluska yang pertama. Mufida, tolong dibaca Mufida. Ya, Bu. Ciri moluska. Ciri-ciri moluska. Bentuk tubuh simetris bilateral, lunak tidak bersegmen atau beruas-ruas, dan banyak diantaranya yang memiliki cangkang di bagian luar tubuhnya. B. Kaki moluska berotot dan di bagian telapak kaki mengandung banyak lendir dan silia. C. Umumnya memiliki cangkok dan terdapat mantel. D. Alat pencernaan sempurna, sering memiliki bentuk seperti huruf U atau melingkar. E. Mulut memiliki radula. Ya, makasih Mufida. Jadi moluska itu kategori hewan yang simetrinya bilateral. Kalau bilateral itu berarti hanya memiliki berapa satu simetri? Simetri tubuhnya hanya berapa?
Satu, betul, satu. Bilateral itu berarti dia hanya punya satu kemungkinan simetri tubuhnya. Kemudian kaki moluska itu berotot dan di bagian telapak kaki mengandung banyak lendir serta silia. Terus kemudian tubuhnya ada yang dilindungi oleh cangkang. Kemudian tidak beruas-ruas. Nah, ini beda lagi. Kalau nanti hewan beruas-ruas maksudnya di arthropoda. Kemudian alat pencernaannya sempurna, itu artinya dia punya bagian perut atau gastrovaskuler ya. Mulutnya memiliki radula. Radula itu alat untuk mencerna mengunyah lah ya bahasa gampang. Lanjutkan membacanya. Giza, tolong dibaca nak. Baik, Bu. Sifat moluska. Ibu seri-serinya hilang. Hilang ya? Bentar. Tunggu. Salah ngeklik tadi sih. Oke. Sudah muncul? Ya. Sudah, Bu. Sifat moluska. 1. Peredaran darah umumnya terbuka kecuali cepalopoda. 2. Respirasi dilakukan dengan menggunakan insang atau paru-paru mantel atau bagian epidermis. 3. Ekresi dilakukan oleh ginjal. 4. Sistem saraf dilakukan oleh 3 pasang ganglion yang ganglion cerebral atau sistem saraf yang menyarafi bagian otak. Ganglion visceral atau sistem saraf yang menyarafi organ-organ dalam. Ganglion pedal, sistem saraf yang menyarafi bagian kaki, yang dihubungkan oleh tarik saraf longitudinal. Yang kelima, alat reproduksi terpisah dan bersatu dengan sistem pembuahan internal atau eksternal. Ya, makasih Giza. Oke, moluska itu dikatakan hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Terbuka itu artinya tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kalau nggak punya pembuluh darah, berarti dia tidak, kalau dipotong itu tidak keluar darahnya, gitu loh. Kecuali cepalopoda. Cepalopoda itu alat gerak di kepala. Nanti kita lihat siapakah cepalopoda. Nah, cepalopoda itu contohnya gurita, sotong, cumi gitu ya. Kemudian respirasi dilakukan dengan menggunakan insang karena memang hidupnya mayoritas di air. Tapi ada juga yang menggunakan paru-paru mantel. Nah, paru-paru mantel ini biasanya nanti siput atau bekicot. Sistem ekresi, sistem pengeluarannya dilakukan oleh ginjal, berarti hampir sama dengan manusia. Sistem sarafnya dilakukan oleh 3 pasang ganglion. Ganglion itu saraf simpul ya. Ada di bagian otak, ada di bagian organ dalam, ada yang bagian alat gerak kaki. Kemudian alat reproduksinya terpisah, ada juga yang bersatu. Kalau bersatu itu namanya hermafrodit, tapi kalau terpisah berarti nanti ada jantan dan betinanya. Gitu ya. Terus berikutnya ini tadi ya hermafrodit, jadi terletak di tubuh yang sama antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bereproduksi secara seksual, kemudian fertilisasi secara internal. Internal itu artinya perkawinannya di dalam tubuh induk betina. Jadi pada umumnya hewannya bisa dibedakan antara jantan dan betina. Klasifikasi dari moluska. Nah, ini klasifikasi yang terbaru. Ini ada Polyplasopora. Contohnya chiton. Nah, chiton seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini taksonominya. Kemudian ciri-cirinya tadi bentuk lonjong, memiliki pipi dan seterusnya. Nah, ini contoh yang dia punya. Kemudian ini masih. Nah, yang saya jelasin hanya yang terkenal saya. Kelas yang kedua ini terkenal, Pelysipoda. Pelysipoda itu memiliki 2 keping. Ini contohnya nanti adalah kerang mutiara. Tolong dibaca sekarang sama Raden Adik, RAD, tolong baca nak. Kelas yang kedua.
Ciri dan sifat kelas Plesiopoda. 1. Pada umumnya memiliki cangkok yang terdiri dari 2 keping atau katup. 2. Tidak memiliki kepala. 3. Bentuk kaki menyerupai seperti mata, kapak kecil. 4. Umumnya memiliki 2 buah insang sehingga disebut juga lamellibranchiata. 5. Tubuh berbentuk pipi secara lateral. 6. Sistem peredaran darah terbuka melalui sinus. 7. Alat reproduksi berumah 2. 8. Makanan berupa hewan kecil. 9. Reproduksi secara seksual. Ya, makasih Ade. Oke, kelas yang kedua adalah Pelisipoda. Pelisipoda itu salah satu contoh kelompok hewan lunak yang terkenal. Nanti di mana dia tubuhnya itu pipi dilindungi oleh 2 keping cangkang yang berbentuk pipi. 2 kepingan cangkang yang bentuknya pipi. Kemudian tidak punya kepala, bentuk kakinya menyerupai seperti mata kapak kecil. Tadi sudah hidupnya di air, maka dia bernafas dengan insang. Peredaran darah terbuka, alat reproduksi berumah 2, berarti dia ada jantan, ada betina. Reproduksi secara seksual. Ini, oke. Satu lagi Dek, yang ini Dek. RAD, cangkang. Ya, nomor 10, cangkang kerang terdiri dari 3 lapis dari luar sampai dalam. A. Periostakum atau lapis tanduk untuk melindungi lapisan yang ada di dalamnya. B. Prismatik, lapisan tengah terdiri atas kristal-kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. C. Nacreas, lapisan mutiara tersusun atas kristal-kristal kalsium karbonat bila terkena sinar memancarkan keragaman warna. Ya, jadi tadi dibilang Pelisipoda itu kan cangkangnya 2 kepingan. Jadi dia membentuk sepasang, membentuk katup, menutup sehingga bentuk tubuh dari si anggota hewan Pelisipoda itu pipi. Pelis itu pipi, poda itu kaki. Jadi kakinya pipi. Nah, si Pelisipoda ini cangkangnya terdiri atas 3 lapis. Ada lapisan tanduk, lapisan tengah, lapisan mutiara. Periostrakum, prismatik, nacreas. Nah, ini khususnya untuk kerang mutiara ya. Jadi memang kenapa ada mutiara? Mutiara itu diproduksi oleh kerang. Nah, mutiara itu tersusun atas kristal-kristal kalsium karbonat. Bila terkena cahaya atau sinar, dia akan memancarkan seperti pelangi gitu ya, ragam warnanya. Itu yang membuat mahal dari si mutiara ini. Jadi kerang mutiara itu memang salah satu hewan budidaya ya di perairan, karena memang yang diambil selain dagingnya yang utama adalah kristal-kristalnya ini, mutiaranya ini. Nah, mutiara ini berupa sebenarnya dia lilitan dari lendir-lendir. Dia akan mengeras karena tersusun atas kalsium karbonat. Kemudian untuk dia bisa dililit, biasanya petani itu akan melakukan pancingan. Jadi sebelumnya kan udah diteliti ya sama peneliti. Oh, kenapa kok dia bisa membentuk mutiara? Nah, terbentuknya mutiara itu karena adanya rangsangan benda asing yang masuk ke lapisan dalam atau si nacreas ini. Kemudian dia tergulung-gulung atau digulung-gulung oleh lendir, di mana lendir ini kalau mengeras dia akan membentuk tadi kristal-kristal itu, karena memang lendirnya ini tersusun atas atau mengandung atas bahan kalsium karbonat. Nah, paham ya? Nih, prismatik lapisan tengah terdiri atas kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. Nah, ini lendir-lendir, kemudian di dalamnya terjadi proses tadi menangkap benda asing yang menggulung-gulung sehingga terbentuklah bulatan-bulatan yang orang menamai dengan istilah mutiara. Dan itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena harganya mahal, dan pastinya yang bikin mahal itu karena langkanya itu. Nah, bayangin aja kalau satu mutiara isinya cuma 5 atau 10, sementara dia butuh banyak. Nah, berarti dia mesti tadi membudidayakan kerang tersebut. Oke, nah ini kita lihat cangkang dari si hewan kerang itu ya. Ini proses pembentukan mutiara, proses terbentuknya mutiara pada lapisan cangkang Pelisipoda. Nah, tadi kan ada 3 lapisan ya.
lapisan nakreas itu yang di sini. Ini ada benda asing yang nantinya dia akan digulung-gulung sehingga terbentuk yang namanya mutiara. Oke. Contoh dari Pelisipoda itu ada remis, ada kerang hijau, ada kerang kayu. Nah, ini yang di sini ada kerang mutiara dan Cardium vena ceritium. Yang di antara 7 ini yang bersifat parasit itu yang nomor 2, kerang pengebor kayu, Teredonavalis, di mana ini adalah musuh dari orang-orang yang punya kapal atau perahu karena dia sering menggerogoti galangan kapal yang terbuat dari kayu. Nah, dia jadi apa ya, semacam kalau di daratan itu kayak rayap. Rayap itu insekta atau serangga yang senangnya makan kayu. Nah, kalau di air itu si kerang ini, Teredonavalis. Oke. Nah, ini masih contohnya lagi ya. Ini semua kelompok Pelisipoda. Nah, pastinya kalian familiar dengan ini. Ini sering kalian makan. Ini juga sering dimakan ya. Oke, berikutnya kelas yang ketiga, gastropoda. Gastro itu dari kata gastrovaskular itu perut. Tolong dibaca yang belum pernah baca sih. Dini pernah? Dini Mardianti ada Dini? Dini? Iya, Bu. Tolong dibaca, Nak. Kelas yang ketiga. Yuk. Dari Itu yang gastropoda ini. Ciri-ciri dari gastropoda. Kelas yang ketiga. Muncul kan Dini? Dini dengar suara Ibu? Oh, Dini nggak bersuara ya? Maaf Bu, suaranya putus-putus di sini. Suara siapa? Ibu? Oke, ganti aja kalau gitu. Geoffrey ada Geoffrey? Geoffrey ada? Nah, join doang ini. Geoffrey ada? Ketua kelas saja, ketua kelas. Mal Heidi? Ya Bu, baik Bu. Ya, tolong baca. Tadi si Dini katanya putus-putus. Ya Bu. Ya, Ciri-ciri dan sifat kelas. Ciri-ciri dan sifat kelas gastropoda. 1. Hewan ini umumnya hidup di air tawar dan air laut, tetapi ada di antaranya yang hidup di darat. 2. Moluskas yang berjalan dengan menggunakan perut. 3. Memakan ganggang, rumput laut, tumbuhan air yang lunak atau yang membusuk. 4. Tubuhnya bilateral, simetris. 5. Tubuh siput terdiri dari atas kepala dan badan. 6. Mempunyai 2 pasang tentakel dan mulut. 7. Sistem peredaran darah terbuka dengan alatnya, jantung, dan pembuluh darah yang masih sederhana. 8. Alat respirasi berupa insan, hidup di air. Paru pulmonum, hidup di darat. Kadang-kadang rongga mantel. Ya. Gastropoda. Gastropoda itu dari kata gaster. Gaster itu artinya perut. Nah, jadi poda itu kaki, berarti alat geraknya di kaki. Ya. Tadi sudah dibaca sama Heidi kalau simetrinya di situ bilateral. Kalau bilateral berarti punya sisi berapa? Sama dengan tadi. Berarti sisinya berapa? Kemungkinan simetrinya hanya berapa? 1. Oke. Kemudian contoh terkenal adalah siput.
Kalau nggak tahu siput, temannya siput itu ada bekicot ya. Oke. Terus tadi sudah dibilangin berjalan dengan rumput, berjalan dengan menggunakan perut, kemudian makanannya ini tanaman atau tumbuh-tumbuhan, kemudian sistem peredaran darahnya terbuka. Nah, jadi pembuluh darahnya sederhana, makanya dikatakan masih terbuka. Punya tentakel, punya mulut, hidup di darat, ada hidup di air. Berarti ada yang dengan insang, ada yang dengan paru-paru. Tadi ciri-cirinya sudah dibaca. Kemudian lanjutan masih Hedi, lanjutin Hedi. Nomor 9 sampai 13. Ciri-ciri lagi. Nomor 9, alat ekskresi berupa gel. 10. Sistem saraf dilakukan oleh 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. 11. Bersifat hermafrodit, tetapi tidak dapat melakukan autofertilisasi. 12. Berkembang biak secara seksual, pelaburan sel telur dan sel sperma. 13. Cangkang terdiri dari atas 4 lapisan. A. Periodontakum, lapisan terluar berpigmen, mengandung zat tanduk jonction. Prismatik, lapisan kalsium karbonat terluar, mengandung klasid. C. Lamella, lapisan kalsium karbonat tengah, mengandung aragonit. D. Nacre, lapisan kalsium karbonat terdalam berupa lembaran aragonit. Oke, makasih Hedi. Ya, ciri-cirinya jelas sudah dibaca ya. Berkembang biak dengan seksual, berkembang biak secara seksual. Kemudian yang harus kalian pahami, dia ada yang bersifat hermafrodit. Nah, hermafrodit itu artinya dalam satu tubuh dia memiliki alat kelamin jantan sekaligus alat kelamin betina. Tetapi di sini dikatakan tetapi tidak dapat melakukan autofertilisasi, artinya tidak dapat melakukan fertilisasi dengan dirinya sendiri. Artinya si sperma sama ovumnya itu tidak dapat melebur dengan sendirinya di tubuh yang sama, tetap harus nyilang. Terus cangkang terdiri atas 4 lapisan, ada periostrakum, ada prismatik, ada lamella, ada nancreas. Sama dengan kalau yang tadi 3 ya, kalau kerang mutiara. Kemudian ini contoh spesiesnya, Achatina fulica itu bekicot, kemudian ada tutut, tahu tutut ya? Kemudian ada siput, siput itu sendiri. Kalau ini tuh bekicot ya. Jadi ini berupa pelindungnya, berupa cangkang. Kemudian tubuhnya ini lunak, tidak ada tulang. Oke. Nah ini kalau digambarkan struktur tubuhnya seperti ini. Dia punya mantel, punya mata. Terus ada perut, kemudian vas deferens itu saluran sperma. Tuh, di sini yang dikatakan hermafrodit itu gini. Jadi ada vagina, ada juga vas deferens. Ini ciri jantan, kalau vagina berarti ciri betina. Ini dalam satu tubuh punya 2 alat kelamin, sehingga bekicot itu dikatakan hermafrodit. Hermafrodit itu artinya memiliki 2 alat kelamin pada tubuh yang sama. Tadi disampaikan bahwa walaupun dia mampu menghasilkan sperma maupun ovum, tetapi tidak dapat melakukan autofertilisasi, artinya tidak dapat melakukan perkawinan sendiri. Tetap aja dia harus dengan spesies yang berbeda atau dengan bekicot yang lain gitu, nggak bisa oleh dirinya sendiri.
ini bentuk-bentuk dari gastropoda. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Kalau ini tadi maksudnya pelisipoda, bukan gastropoda ya. Salah ini. Nah, yang ini terutama yang gastropoda. Oke. Sekarang scapopoda. Ini contohnya apa ya? Scapopoda itu. Oh, ini. Ya, tolong dibaca scapopoda. Sama Nabila, ada Nabila? Ada, Bu. Oke, yuk sok mangga. Yuk. Ciri-ciri dan poda. 1. Memiliki cangkang terbuka pada kedua ujungnya. 2. Hidupnya menyeramkan pada pasir atau lumut di laut. 3. Tidak memiliki mata dan tentakel. 4. Memiliki rahang irregular pada rongga mulut. 5. Sistem ganglion tidak berdasar. 6. Tidak memiliki insang. 7. Sistem peredaran darah berupa sistem sinus darah. 8. Alat ekspresi berupa sepasang nefridium. 9. Reproduksi terjadi secara seksual dan gonokrosi. Ya, makasih Nabila. Ya. Scapopoda tadi memiliki cangkang, memiliki bentuk cangkang terbuka pada kedua ujungnya, hidupnya membenamkan di pasir, tidak memiliki mata dan tentakel, punya rahang radula pada rongga pelut, kemudian tidak memiliki insang, sistem peredaran darah berupa sinus darah, alat ekspresi berupa nefridium. Nefridium itu apa ya? Kayak sel api gitu ya. Nefridia itu sel api. Kemudian reproduksi secara seksual dan gonarkis. Kita lihat. Oke, bentuknya seperti ini. Scapopoda. Mirip dengan sotong ya. Nah, kayak sotong. Atau ya memang ini sotong. Ya. Mirip dengan cumi-cumi. Ya, sekarang yang ini. Oke, ini sotong. Kalau ini nanti cumi-cumi yang masuk kategori cephalopoda. Oke. Cephalopoda. Tolong dibaca. Naya Halisa. Naya Halisa ada? Ada, Bu. Oke, tolong nak dibaca nak. Moluska cephalopoda. Ciri-ciri dari cephalopoda: 1. Memiliki kaki, mengalami modifikasi jadi 8 atau 10 tentakel. 2. Mulut di tentakel. 3. Mulut dan kakinya berada di kepala. 4. Bertahan diri mengenai tubuh sesuai lingkungannya mengeluarkan zat kimia. 5. Semua termasuk kelas ini tidak keluar kecuali pada Nautilus contoh lolipoda, cumi-cumi, vulgaris, gurita, Nautilus. Ya, makasih Naya. Naila ya. Oke. Cephalopoda, cepal itu kepala, poda itu kaki. Ya, ini alat geraknya di kaki. Kemudian dia punya tentakel. Tentakel itu lengan. Kemudian mulut dililingi tentakel. Tentakel ini nantinya lengan-lengan ini mampu menghasilkan tinta. Terus di sini dikatakan pertahanan dirinya dengan cara mengubah warna tubuh sesuai warna lingkungannya dengan mengeluarkan zat tinta. Jadi kalau cumi-cumi itu ada tintanya, tinta itu sebagai alat pelindung diri sebenarnya supaya dia tidak dimangsa oleh predator. Predator itu hewan pemangsa lain. Semua hewan yang masuk kelas ini tidak memiliki cangkang kecuali Nautilus. Contohnya ada gurita sama cumi-cumi. Ya. Ini gurita apa cumi-cumi? Gurita ya. Ini ada tulisan oktopus ya. Gurita. Kemudian ini cumi-cumi. Nah ini yang namanya tentakel. Nah di sininya nanti di dalamnya ini ada tinta di dalamnya. Nah ini cephalopoda.
Ini tinta kantung kita. Ini nanti akan disemburkan keluar untuk sebagai alat kamuflase. Nah, jadi kalau dikeluarkan hitam semua sehingga organisme yang mau memangsa tidak bisa atau terhalang. Ya, itu kebayang ya. Jadi tadi ada berapa kelas di dalam moluska itu ada 1, 2. Pertama adalah sebelum Pelisipoda tadi ada kelas Polyplacopora, kemudian ada kelas Pelisipoda, ada kelas Gastropoda, kemudian ada kelas Scapopoda, mana tadi Scapopoda, ini Scapopoda, dan yang terakhir ada kelas Cephalopoda. Oke, sekarang ke peranan. Tolong dibaca siapa ya? Aska itu siapa? Salma ya. Salima Aska. Ada Salima? Ada, Bu. Ya, Salima, tolong dibaca. Peranan dalam kehidupan. Beberapa moluska sangat berperan dan menimbulkan dampak yang menguntungkan ataupun bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. A. Yang menguntungkan yaitu cumi-cumi, siput, tiram, kerang, dan sotong merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi selain enak rasanya. 2. Cangkang dari berbagai moluska dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna sangat indah. 3. Mutiara yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang dan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. B. Yang merugikan. 1. Teredo navalis, merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal. 2. Limnea javanica, sebagai inang perantara berbagai cacing Fasciola hepatica. 3. Achatina fulica, hama tanaman budaya. Oke. Peranan tadi ternyata ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Tadi yang merugikan adalah, ternyata bekicot itu masuk kategori merugikan karena dia bisa merusak hama tanaman. Nah, jadi tanaman budidaya. Jadi kalau kita nanam, misalnya sayur-sayuran, dia kan pemakan daun-daunnya, daun-daunnya dimakanin bekicot. Kemudian kita punya pisang, daun-daunnya itu juga suka dimakanin bekicot. Tapi selain itu dia sebenarnya juga menguntungkan. Menguntungkannya artinya daging bekicot itu bisa dimakan karena dia sebagai sumber protein bisa dikonsumsi. Terus cumi-cumi jelas, kemudian siput, kerang mutiara dan sotong, kemudian yang menguntungkan lagi adalah mutiara, tadi udah dibaca. Oke, kita sekarang ada pertanyaan untuk yang hewan lunak? Ada pertanyaan? Halo? Saya pribadi belum ada, Bu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke Echinodermata. Echinodermata itu hewan berkulit duri. Derma dari kata dermis itu kulit, echio itu artinya landak atau duri. Makanya disebut hewan berkulit duri. Kemudian triploblasik. Triploblasik kemarin masih ingat, dia punya 3 lapisan tubuh. Kemudian selomata. Selomata artinya berungga. Oke, kemudian untuk berkulit duri ini ciri-cirinya memiliki kulit tipis, kemudian memiliki kaki tabung atau kaki ambulakral, terus punya sistem pembuluh air. Kaki ambulakral itu seperti ini. Nah, ini namanya kaki ambulakral, di mana di sini tempat jalannya air masuk. Kaki ambulakral atau kaki tabung, ya. Kira-kira yang bentuk seperti ini apa? Hewan apa yang bentuknya kayak gini? Bintang laut. Bintang laut, ya betul. Fungsi dari ini Echinodermata ini adalah bagaimana aliran air pada sistem ambulakral itu.
Sebentar ya, sebentar. Ini ada yang bertanya. Sebentar, saya matiin mikrofon. Ibu maaf, ini emang nggak ngomong atau nggak sengaja ke mute ya? Halo, halo.
Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu. Maaf Waalaikumsalam. tadi ada Bu Atik datang baru dari Jawa, jadi kita Bu Atik kan habis orang tuanya meninggal, jadi pada welcome ceremony karena saya duduknya di depan ini, jadi tahu nggak enak diajak ngomong ya. Sebentar. Tadi sampai di aliran air ya. Oke, jadi gini, kalau hewan berkulit duri, tadi dibilang ciri-cirinya adalah memiliki, nah ini terbagi menjadi 5 simetri. Kalau 5 simetri berarti, kalau simetrinya lebih dari 1 berarti radial atau bilateral? Radial. Radial, karena bentuk dasarnya adalah melingkar atau bulat ya. Kemudian memiliki daerah ambulakral, yaitu penjuluran kaki, namanya kaki tabung. Nah, punya sistem pembuluh air, sistemnya sistem ambulakral pada rongga tubuhnya dengan menggerakkan kaki tabungnya tadi. Nah, ini ada aliran bagaimana si kaki tabungnya itu dikelolakan oleh air. Air memasuki madreporit, mana sih namanya madreporit nih? Madreporit itu ini yang menggerakkan air, kemudian masuk, kemudian ini airnya akan mengaliri ke setiap kaki-kaki tabung ini sehingga dia akan bergerak-gerak. Itu yang digunakan untuk berjalan ya. Oke, ini nanti kan saya share di PPT-nya, nanti dibaca sendiri aja. Sehingga akhirnya kaki tabung memanjang mencengkram substrat. Substrat itu bahan yang media yang dia tempeli gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari Echinodermata atau hewan berkulit duri. Tadi ada yang menyampaikan bahwa contohnya bintang laut, Bu. Iya. Ini bintang laut. Kemudian sistem pencernaannya dia sudah punya mulut, kemudian dia sudah punya kerongkongan, sudah punya lambung, usus dan anus ya. Ini dia sudah lengkap organ tubuhnya. Kemudian dia juga punya sistem pernafasan dan ekskresi, menggunakan insang, juga bisa menggunakan kulit. Sistem peredaran darahnya dia tertutup. Oke, tadi radial sudah, reproduksinya ada aseksual, ada seksual. Ya. Klasifikasi dari hewan berkulit duri dibagi atas 5 kelas. Pertama asteroid. Asteroide itu bintang laut, kemudian ada ophiuroide, bintang ular. Kemarin jadi bentuknya segi 5 tapi kaki-kakinya seperti ular, makanya disebutnya bintang ular atau ular laut. Kemudian ada echinoide, itu adalah landak laut atau bulu babi. Kemudian ada crinoide, lilia laut. Ada lagi teripang atau mentimun laut, itu holoturoide. Oke. Nanti ciri-cirinya kalian bisa baca sendiri, tetapi saya hanya memperlihatkan ke kalian contoh dari kelompok asteroide. Nah, ini asteroide, ini bintang laut. Kemudian ini tadi bintang laut, ini yang tadi kaki tabung ya. Oke. Nah, ini tadi bintang ular. Jadi jumlah kaki yang menjulir itu seperti bintang laut, tetapi dia kaki-kakinya ini seperti ular. Oke. Nah, oke, ini bintang ular. Kemudian echinoide. Tadi adalah bulu babi. Yang ini, nah ya. Landak laut, bulu babi, ini landak lautnya. Kemudian crinoide itu lilia laut seperti tanaman. Oke. Tapi dia adalah hewan. Ya, crinoide atau lilia laut. Dan yang terakhir ada holoturoide, yaitu mentimun laut. Mentimun laut atau bahasa biologinya teripang. Teripang atau mentimun laut. Cucumaria sp. Nama latinnya. Oke. Ini bisa dimakan. Jadi di antara 5 kelas tadi yang bisa dikonsumsi karena mengandung protein tinggi itu adalah teripang sama bintang laut. Oke,
Tapi saya lihat di TV ini juga bisa dimanfaatkan loh bulu babi ini. Ini dipotongin jarum-jarumnya, yang hitamnya itu bisa dikonsumsi. Terus ini tadi yang kelas yang terakhir. Oke, peranan dalam kehidupan. Yang menguntungkan nih, bulu babi dan telur landak laut bisa dikonsumsi. Timun laut atau tadi teripang juga bisa dikonsumsi untuk dijadikan keripik. Kemudian sebagai pembersih lantai karena memakan bangkai. Ada juga yang bersifat sebagai pembersih pantai, merugikan. Bintang laut ternyata dia sebagai predator kerang mutiara. Tapi setahu saya bintang laut itu bisa dikonsumsi, tapi dia juga bisa merugikan karena dia sebagai predator atau pemangsa kerang mutiara. Terus kemudian di sini akan ini spesies yang berbeda ya. Oke. Ya, ini nanti tugasnya. Kemudian itu hewan berkulit duri. Ada pertanyaan? Halo? Paham? Hewan berkulit duri? Ya. Halo? Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Ibu. Ya, sekarang kita masuk kelas yang terakhir, yaitu arthropoda atau hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. Ya. Hewan berbuku-buku atau beruas-ruas ini di situ terlihat contohnya apa? Ini gambar apa ini? Halo, ini gambar apa, Nak? Udang. Nah, ini yang disebut beruas-ruas itu yang kayak gini itu. Nah, ya. Arthropoda merupakan kelompok hewan dengan jumlah anggota spesies terbesar. Kemudian hewannya berbuku-buku atau beruas-ruas. Setiap ruasnya ada kaki. Oke. Hidupnya ada sebagai herbivora, ada yang karnivora. Herbivora berarti pemakan daun-daunan, karnivora berarti pemakan daging. Parasit pada organisme lain berarti dia numpang di organisme lain. Ada juga yang bekerja sama. Bekerja sama itu bersimbiosis. Kemudian terdapat di berbagai habitat baik darat, tawar maupun laut. Ukuran bervariasi. Oke. Ciri-ciri arthropoda ini secara umum ya. Oke. Ya, tolong dibaca ciri-ciri umum. Zahra Latifah. Zahra Latifah ada? Ada, Bu. Oke, sok mangga. Ciri-ciri arthropoda. 1. Tubuh beruas-ruas yang terbagi atas kepala, caput, dada, toraks, dan badan belakang abdomen. 2. Bentuk tubuh simetris bilateral. 3. Rangka luar keras tersusun atas zat kitin. 4. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem akuner dan alat peredarannya berupa jantung dan pembuluh-pembuluh darah terbuka. 5. Alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru buku. 6. Alat pencernaan makanan lengkap, terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. 7. Sistem reproduksi terpisah, artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina. Reproduksi terjadi secara seksual, parthenogenesis. 8. Sistem saraf berupa tangga tali dan alat peraga berupa antena. 9. Hidupnya di darat, air tawar, dan laut. Ya, makasih Zahra. Nah, ciri-cirinya tadi sudah dibaca oleh teman kalian ya. Tubuhnya beruas-ruas. Kemudian tubuhnya sudah jelas. Ada bagian kepala, ada bagian dada, ada juga bagian abdomen. Abdomen itu perut lah ya bahasanya. Kemudian dada itu toraks, kepala itu sepal atau caput. Kemudian pada umumnya bentuk tubuhnya simetris bilateral. Berarti berapa kemungkinan simetrinya, Nak, kalau bilateral? 1.
Satu, oke. Rangka luarnya itu umumnya keras. Keras itu seperti ya kalau kalian habis masak udang, kulit luarnya itu kan keras ya, walaupun masih bisa dimakan. Terus kamu makan kepiting juga kulit luarnya itu keras kayak cangkang gitu. Kemudian alat pernafasannya tergantung dari di mana nanti dia hidup. Di situ ada trakea, ada insang, ada paru-paru, buku. Alat pencernaannya lengkap. Karena ini ciri umum ya. Kalau ciri umum itu nanti jadi habitatnya kan nanti ada yang di darat, ada yang di laut atau air tawar. Jadi ini masih ciri umum. Darat, air tawar, laut. Kemudian sarafnya berupa tangga tali. Reproduksi terpisah, berarti ada jantan dan betinanya. Alat pencernaannya lengkap, alat pernafasan berupa tadi tergantung nanti dia habitatnya di mana. Ada yang trakea, ada insang, ada paru-paru, buku. Nah, klasifikasi dari arthropoda itu dibagi menjadi empat kelas yang umum ya. Itu selain yang ini nanti tambahan. Ini pengembangannya. Jadi yang utama itu ada arachnida, kelompok laba-laba, ada myriapoda, kelompok kaki seribu, crustacea, kelompok udang-udangan, dan insekta atau kelompok serangga. Oke. Arachnida tadi ada kelompok laba-laba. Nah, contoh yang terkenal ada kalajengking. Laba-laba itu kan Spiderman itu ya. Laba-laba, kalajengking. Tahu kalajengking? Halo? Pernah lihat kalajengking nggak? Pernah lihat, Bu. Nah, ini kalajengking tuh kayak gini. Kalajengking. Kalau ini apa? Tarantula. Tarantula. Atau tadi tarantula boleh kayak laba-laba kan? Kalau tarantula itu yang gedenya, kalau laba-laba yang kecil-kecil. Sebenarnya tarantula itu kayak emaknya laba-laba. Oke. Oke, arachnida tadi ya. Kalajengking, tarantula atau laba-laba. Oke, ya. Nah, ini kelompok laba-laba atau arachnida. Nanti karena ciri-cirinya banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya. Halo? Ya, saya contoh. Ya, arachnida kelompok laba-laba. Nah, ini. Kemudian ini juga masih arachnida. Makanya tadi dibilang arthropoda itu anggotanya paling banyak. Oke, tungo, kemudian kutu air, kemudian penyebab penyakit kudis, gatal pada kaki. Ini sebenarnya kecil-kecil aslinya ya. Oke. Pada umumnya bersifat merugikan manusia, terutama hewan-hewan akarina, yaitu tadi penyebab gatal pada kulit manusia. Oh, ternyata kutu air itu ya. Kemudian kudis pada ternak domba, kelinci, kemudian tungo menyerang anjing dan kucing. Kemudian di sini sebagai faktor demam Rocky itu nama penemunya sebenarnya. Kemudian dalam ekosistem dia sebagai pengendali populasi serangga, terutama serangga hama. Lainnya umumnya bersifat merugikan. Oke. Arachnida, kelompok laba-laba. Kemudian myriapoda, itu adalah kaki seribu. Nah, coba ini saya tambahkan. Kelompok kaki seribu. Kelompok kaki seribu. Oke. Ciri-cirinya nanti bisa dibaca sendiri. Contohnya. Nah, pernah lihat kayak gini, nak? Kalau bahasa saya ini namanya keluing. Kaki seribu. Pernah lihat lipan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yang disebut kaki seribu karena ruas-ruasnya banyak dan setiap ruas itu ada alat geraknya. Oke. Pernah lihat ini? Ini kelabang. Nah, kalau bahasa Indonesia kelabang, ya. Ini juga berbahaya. Kalau ini berbahaya dibanding ini. Ini nggak galak kalau ini. Kalau yang galak ini bisa gigit. Oke, myriapoda. Nah, ini kelas yang ketiga, crustacea atau kelompok udang-udangan. Kalau saya bilang kelompok udang-udangan, berarti anggotanya tidak hanya udang. Oke. Crustacea hidup sebagai herbivor, karnivor, parasit, bahkan pemakan bangkai. Rangka luarnya keras,
karena terbuat dari zat kapur dan zat kitin. Jadi kalau kalian goreng atau merebus udang, kulit luarnya jadi keras. Oke. Ini tadi masih udang. Untuk ini bagian ini ada tulisan cefalotorak. Itu artinya tubuh dari kelompok krustase itu adalah kepala, cepal itu kepala, torak itu dada. Kepala dadanya menjadi satu. Jadi tubuhnya terdiri atas cefalotorak dan abdomen. Berarti dua bagian. Cefalotorak itu kepala dadanya menyatu, kemudian abdomen itu perutnya terpisah. Terpisah itu bukan berarti pisah badan, enggak, maksudnya jelas bahwa ini perut, ini kalau kepala dadanya menyatu. Menyatu itu artinya jadi enggak jelas nih mana dadanya, mana kepalanya. Tapi ada juga nanti kelompok arthropoda yang sepal, torak, abdomen itu jelas masing-masing. Oh ini kayak manusia kan kepala, oh ya jelas ini kepala. Kemudian bagian perutnya jelas, bagian dadanya juga jelas gitu ya. Makanya nanti dibuat seperti ini. Abdomen dia punya, nah ini contohnya udang, lobster, ya tadi simetri tubuhnya dibilang 1. Terus, oke, ini juga krustase, ini juga krustase. Nah, anggotanya banyak, krustase itu, ya. Ini masih, nah ini adalah apa ini? Cumi-cumi. Ini kelompok udang krustase juga. Kalau ini kelas, di bawahnya kelas itu kan ordo ya. Ini ordo. Oke, sekarang kita masuk ke hexapoda. Ini yang lalat. Tadi saya ada krustase, myriapoda, arachnida, satu lagi insekta. Nah ini sebenarnya kelas yang terakhir itu insekta. Insekta itu anggotanya ada hexapoda. Ini sebenarnya serangga atau insekta. Ya, nih pada umumnya dia bersifat sebagai detrivor. Detrivor itu pemakan hasil apa ya? Hasil yang diuraikan oleh pengurai itu dimanfaatkan oleh hewan ini gitu ya. Nah, hexapoda ini anggota dari insekta, serangga. Oke. Tuh, insekta, serangga. Yang satu tadi apa? Oh, insekta masuk kategori hexapoda, ini yang terbaru ya. Dulu tuh insekta itu yang umumnya. Insekta itu kan serangga, terpotong menjadi bagian-bagian dikenal dengan istilah serangga. Ciri-ciri umumnya ini, tuh, serangga ini terdiri atas 3 bagian, kepala, dada, perut. Jadi masing-masing jelas, kepala sendiri, dada sendiri, perutnya sendiri. Sistem peredaran darah terbuka. Nah, ini serangga. Contoh dari serangga itu banyak sekali. Menurut tipe mulutnya, insekta digolongkan menjadi 4 tipe. Ada yang mulut menggigit, mengunyah, menggigit, menjilat, menusuk, mengisap, dan mengisap saja. Nah, memang dari 1, 2, 3, 4 yang kita lebih senang adalah kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu baik karena dia cuma ngisep doang. Nggak pakai sakit. Nah, kalau nyamuk menusuk, makanya dia suka sakit digigit nyamuk. Oke. Ya, ini contoh dari itu serangga paling banyak kan, hexapoda itu insekta kalau saya bilang, mulai dari ulet, kemudian ini belalang, capung, kecoa, nah itu masuk kategori insekta. Oke, peranannya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau yang merugikan perusak tanaman, contohnya ulet, kemudian sebagai inang perantara, contohnya nyamuk, perantaranya penyakit maksudnya ya, parasit pada manusia, ada yang tadi penyebab penyakit kulit,
Kemudian ada yang merusak kayu tadi, rayap, pengebor kayu tadi. Oh, yang pengebor kayu kan tadi kita belajar siput, tapi di sini juga ada kelompok krustase, yaitu namanya isopoda. Nah, ini ciri umum. Nah, ini kalau ini insekta tadi saya bilang ya. Ini udah saya buatkan ringkasan seperti ini. Oke. Peranan tadi udah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan kah? Ya, untuk kingdom Animalia itu memang paling banyak itu filum yang terakhir yaitu Arthropoda, karena khusus insekta sendiri aja anggotanya paling banyak. Ya, nanti tugas berikutnya adalah nggak dikumpulkan satu hari ini, tapi minggu depan. Tapi kalian mencari, boleh di scan, boleh ditempel, boleh ngambil dari internet. Gambar-gambar dari masing-masing film. Dari kelas yang ada di Arthropoda, karena anggotanya paling banyak. Jadi nanti kalian cari spesies, nanti tunggu tugasnya aja ya. Nanti mencari foto atau gambar yang boleh kalian scan, nanti dikirim ke PJR, tapi boleh ngambil dari internet. Atau kalau kalian di rumah, sekarang kan udah jarang majalah ya. Dulu kalau zaman saya bikin clipping itu ditempelkan. Nah, sekarang kalian cukup copy paste dari internet. Tugas yang saya mau berupa pengenalan anggota dari hewan insekta atau serangga. Bisa jadi ada yang belum tahu yang namanya apa ya? Kalau di insekta itu ada namanya metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk dari telur hingga dewasa. Nah, tadi kan belum sempat ya, ada metamorfosis sempurna, ada tidak sempurna, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, nanti binatangnya apa saja nanti tolong dicantumkan. Tapi khusus serangga. Kalau ngomong serangga berarti nggak ngomongin kodok atau katak, karena katak juga mengalami metamorfosis. Nah, ini harus dipahami khusus serangga. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, karena nggak ada, jadi saya cukupkan sampai di sini. Untuk tugas nanti ditunggu siang hari. Nanti Mufidah tolong ingetin Ibu ya. Bu, tugasnya belum diposting gitu ya. Baik, Bu. Nanti ingetin saya, kalau jam 2 belum, nanti kamu boleh WA saya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.